Assalamualaikum. Namaku Rara, umurku 17 tahun. Aku tinggal di sebuah desa kecil di Kalimantan Timur. Dulu, keluargaku hidup sederhana tapi bahagia. Aku punya bapak yang penyayang dan ibu yang selalu perhatian. Walaupun rumah kami dari kayu dan gak besar, rasanya selalu hangat setiap hari. Tapi semua itu berubah sejak ibuku meninggal karena sakit paru-paru 2 tahun lalu. Waktu itu, hidupku kayak kehilangan arah. Ibu adalah segalanya buatku. Bangun pagi tanpa suara beliau manggil dari dapur itu rasanya sepi banget. Tiap malam aku tidur sambil peluk baju terakhir ibu yang masih nyimpen aroma tubuhnya. Aku nangis hampir tiap hari. Tapi bapak selalu bilang, Rara harus kuat. Ibu udah tenang di sana. Dan aku berusaha percaya itu. Aku pikir, waktu bakal bantu sembuhin luka ini. Bapak tetap kerja di ladang. Dan aku yang masih SMA waktu itu, mulai terbiasa sendiri di rumah. Masak, nyapu, nyuci, semuanya aku kerjain. Walaupun berat, aku nggak pernah ngeluh. Karena dalam hatiku masih ada rasa cinta buat rumah ini, buat bapak, dan buat kenangan ibu. Tapi ternyata, luka baru datang dari orang yang justru aku pikir bakal jadi pengganti sosok ibu. Namanya Bu Yani. Dia dulu sering datang bantu-bantu waktu ibu sakit. Masakin bubur. Jagain ibu kalau aku harus sekolah. Aku masih ingat, ibu pernah bilang, Bu Yani orangnya baik, Rah. Gak semua orang mau jagain orang sakit kayak ibu gini. Dan aku percaya. Bahkan aku dulu sering panggil dia, Tante Yani. Setelah ibu meninggal, Tante Yani masih sering datang. Kadang bawain makanan, kadang bantu beberes rumah. Aku lihat bapak juga mulai ngobrol lama sama dia di teras tiap sore. Sampai suatu hari bapak bilang ke aku, Rara, bapak mau nikah lagi. Jujur, waktu itu hatiku serasa dicabik. Tapi aku cuma angguk pelan. Gak mau bikin bapak makin sedih. Aku bilang ke diri sendiri, mungkin ini jalan terbaik. Mungkin bapak butuh teman hidup. Mungkin Bu Yani bisa jadi ibu baru buatku. Aku berusaha kuat. Aku senyum pas hari akad nikahnya. Walau dalam hati berantakan. Awalnya, Bu Yani masih kayak dulu. Ramah, sopan, suka masakin makanan kesukaanku. Bahkan dia sering tanya soal sekolahku. Tapi itu cuma bertahan sebentar. Makin lama, Bu Yani mulai berubah. Suaranya mulai naik kalau ngomong. Tiap ada yang gak beres di rumah, pasti aku yang disalahin. Waktu aku tanya, Bu, ada yang lihat buku pelajaran aku? Dia jawabnya ketus. Kamu aja yang ceroboh. Masa semua disalahin orang? Bahkan dia mulai larang aku main ke rumah Umi Nur, sahabat almarhum ibu. Katanya, gak usah sering-sering keluar rumah, apalagi ke tempat yang isinya cuma ngomongin orang. Padahal aku kesana cuma ngaji bareng dan ngobrol. Yang bikin aku paling gak tahan, Bu Yani mulai sentuh-sentuh barang peninggalan ibu. Dia bilang, gak usah simpen barang-barang gak penting kayak gini. Bikin rumah penuh debu aja. Tanpa aku tahu, banyak baju dan buku kenangan ibu udah dia buang diam-diam. Bapak, makin lama makin diam. Kayaknya dia nggak sadar semua yang terjadi. Atau mungkin pura-pura nggak lihat. Aku juga bingung. Yang jelas, aku makin merasa asing di rumah sendiri. Tapi aku tetap bertahan. Karena aku percaya, ibu mungkin udah nggak ada, tapi doanya masih hidup. Dan kalung kecil yang ibu kasih sebelum meninggal, masih selalu aku pakai. Katanya, kalau suatu hari aku benar-benar merasa terancam, buka liontin itu. Di dalamnya ada pesan dari ibu. Waktu itu aku belum ngerti maksudnya. Tapi, hari-hari selanjutnya bikin aku sadar bahwa pesan itu bakal nyelamatin hidupku. Sejak Bu Yani resmi jadi istri bapak, hari-hari di rumah berubah total. Aku yang dulu bebas ngobrol sama tetangga, sekarang malah dilarang. Bahkan kadang Bu Yani ngintipin aku dari balik jendela, cuma buat pastiin aku nggak keluar rumah diam-diam. Jujur, rasanya kayak di penjara. Pernah suatu hari aku pulang dari rumah Umi Nur habis ngaji, baru aja nyalamin bapak di teras, tiba-tiba Bu Yani nyamber. Rara, mulai sekarang gak usah sering-sering keluar malam. Perempuan itu baiknya di rumah aja, jangan kelayapan. Suaranya keras, sampai bapak pun kelihatan kaget. Tapi bukannya ngebelah aku, bapak malah cuma garuk-garuk kepala terus bilang, iya, Rara dengerin ibu, ya. Itu pertama kalinya aku merasa bapak bukan lagi pelindungku.
Makin kesini, Bu Yani makin aneh. Dia sering ngomongin ibu kandungku seolah-olah beliau cuma masa lalu yang harus dilupakan. Suatu malam, pas aku lagi bersih-bersih kamar ibu, aku lihat Bu Yani berdiri di depan pintu, ngelihatin aku sambil nyeletuk, "Kamu ini kayak nggak move on dari mayat hidup." Aku langsung berdiri dan bilang, "Itu ibu saya, Bu." Tapi dia cuma senyum tipis dan jalan pergi. Hatiku panas, tapi aku tahan. Aku tahu, kalau aku marah balik, ujung-ujungnya aku juga yang disalahin. Anak Bu Yani, Rio, juga nggak kalah nyebelin. Dia anak cowok, umur 14 tahun, tapi kelakuannya kayak raja kecil. Barang-barangku sering dia ambil seenaknya. Beberapa buku pelajaran rusak karena dilempar ke lantai. Aku lapor ke Bu Yani, dia malah bilang, namanya juga anak laki-laki, jangan dibesar-besarin. Satu-satunya yang masih bikin aku bertahan di rumah itu cuma kalung pemberian ibu. Kalung itu aku pakai terus, nggak pernah aku lepas, bahkan waktu mandi. Kadang kalau malam aku suka pegang-pegang kalungnya sambil ngebayangin wajah ibu. Aku ingat jelas pesannya waktu terakhir kali beliau sadar di ranjang. Kalau suatu hari kamu merasa benar-benar sendiri dan terancam, buka kalung ini. Di dalamnya ada pesan dari ibu. Waktu itu aku nggak ngerti. Aku pikir itu cuma kata-kata orang sekarat. Tapi sekarang, setiap malam aku makin ngerasa pesan itu bukan sekadar ucapan. Aku mulai ngerasa was-was. Mimpi buruk datang hampir tiap malam. Dalam mimpi, rumah kami kebakar, dan aku terjebak sendirian. Anehnya, di mimpi itu, aku selalu lihat ibu berdiri jauh di ujung jalan, melambaikan tangan sambil menunjuk ke arah lemari tua. Lemari tua itu dulunya milik ibu, letaknya di kamar belakang. Sekarang udah dijadikan gudang, tempat barang-barang lama ditumpuk. Aku nggak pernah berani buka, apalagi sejak Bu Yani bilang kalau itu lemari, angker, dan melarang aku ngotak-atik isinya. Tapi rasa penasaran itu makin besar. Apalagi setelah suatu sore, waktu aku sendirian di rumah, aku dengar suara ketukan dari arah kamar belakang. Nggak keras, tapi pelan kayak suara orang ngetuk kayu pakai kuku. Aku pelan-pelan jalan ke arah sana. Hening banget, rasanya dingin. Padahal hari itu matahari lagi terik. Pas aku sampai di depan lemari, aku sempat ragu. Tapi entah kenapa, tanganku gerak sendiri, megang gagang pintu lemari dan klik, kuncinya kebuka. Padahal selama ini terkunci rapat. Aku pelan-pelan buka pintunya. Isinya cuma baju-baju lama ibu yang udah dilipat rapi dan satu kotak kayu kecil. Warnanya coklat tua, agak berdebu. Waktu aku buka kotaknya, isinya kosong. Tapi pas aku angkat bagian dasarnya, ada selembar kertas tua yang dilipat 4. Tulisan tangan ibu jelas banget. Aku belum sempat buka isinya karena tiba-tiba pintu depan dibanting keras. Bu Yani pulang. Jantungku deg-degan. Aku buru-buru nutup lagi kotaknya dan masukin ke bawah bajuku. Aku nggak tahu isinya apa, tapi firasatku bilang, inilah pesan yang ibu maksud. Dan malam itu, mimpi burukku datang lagi. Tapi kali ini, mimpinya lebih jelas. Rumah kami kebakar, dan suara ibu berbisik, waktunya kamu buka pesanku, Ra? Malam itu aku nggak bisa tidur. Pesan ibu di mimpiku masih terngiang-ngiang. Kalimatnya jelas banget. Waktunya kamu buka pesanku. Ra? Suaranya lembut, tapi bikin bulu kuduku berdiri. Aku tahu ini bukan mimpi biasa. Aku percaya, ibu sedang mencoba bicara padaku. Dan saat itu aku sadar, aku nggak bisa terus nunda. Begitu rumah sepi dan Bu Yani serta Rio udah tidur, aku pelan-pelan bangun dari tempat tidur. Kertas yang tadi siang aku sembunyikan, aku ambil dari balik lemari bukuku. Tangan aku gemetar pas ngebuka lipatannya satu persatu. Kertasnya udah tua dan agak kecoklatan, tapi tulisan ibu masih kelihatan jelas. Aku baca perlahan, dan isinya bikin aku bengong cukup lama. Rara, kalau kamu baca ini, artinya kamu sudah melihat sendiri siapa orang yang sebenarnya. Ibu tahu, suatu saat nanti, kamu akan tinggal serumah dengan seseorang yang tidak benar-benar tulus. Dan ibu nggak bisa melarang bapakmu untuk memilih jalannya. Tapi ibu titip satu hal, jaga dirimu baik-baik. Ibu tahu Bu Yani bukan orang jahat dari luar, tapi hatinya sulit ditebak. Ibu pernah dengar sendiri dia bilang bahwa rumah ini seharusnya bukan milik kita. Dia pikir ibu cuma numpang. Tapi yang dia nggak tahu, rumah ini ibu beli dari hasil tabungan sendiri.
Surat-surat aslinya ibu simpan. Kuncinya ada di belakang lemari tua. Kalau kamu merasa terancam, cari surat itu. Akan ada yang nolong kamu kalau kamu pegang bukti ini. Aku berhenti baca. Mataku langsung nyari ke arah lemari tua yang tadi aku buka. Ternyata masih ada satu laci kecil yang belum sempat aku periksa. Aku buru-buru ke kamar belakang, buka laci itu, dan benar saja. Di sana ada sebuah amplop putih agak lusuh. Isinya dokumen asli rumah, bukti bahwa rumah ini atas nama ibu. Tanganku makin gemetar waktu sadar ini bukan sekadar pesan biasa. Tapi warisan terakhir ibu untuk nyelamatin aku dari niat jahat Bu Yani. Besok paginya, aku ngumpetin semua dokumen itu di dalam tas sekolah. Aku nggak tahu bakal terjadi apa-apa, tapi aku mulai waspada. Aku perhatiin sikap Bu Yani, dan benar aja dia mulai curiga. Tiba-tiba jadi ramah lagi, ngajakin aku ngobrol, bikinin sarapan, bahkan nyuruh Rio minta maaf. Tapi sorot matanya beda. Senyumnya nggak tulus. Aku tahu, dia lagi nyusun rencana. Dan aku bener. Malam berikutnya, aku bangun karena suara retakan. Bau asap tipis udah mulai kerasa. Jantungku langsung deg-degan. Aku lari ke jendela kamar, dan yang kulihat di luar bikin seluruh tubuhku lemas. Api udah mulai menjalar dari dapur. Aku teriak manggil bapak, manggil Bu Yani, tapi nggak ada jawaban. Aku coba keluar kamar, tapi asap makin tebal. Aku batuk-batuk sambil nutup hidung. Kaki rasanya lemas, tapi otakku masih jalan. Aku harus keluar. Saat mau buka pintu depan, aku ngintip keluar jendela. Di luar sana, Bu Yani berdiri. Dia diam, ngelihatin rumah kami yang mulai terbakar. Tapi bukan dengan wajah panik. Justru dia senyum. Senyum kecil yang bikin aku ngeri sendiri. Aku langsung lari ke arah belakang rumah, ngelewatin kamar ibu yang sekarang udah jadi gudang. Dari jendela kecil di belakang, aku loncat keluar. Nafasku berat, mataku perih. Tapi aku berhasil lari ke rumah Pak RT sambil bawa tas yang isinya dokumen asli rumah. Aku cuma bisa bilang, "Tolong, rumah saya kebakar." Warga langsung panik. Orang-orang keluar bantu padamkan api. Tapi rumah kayu itu nggak bisa diselamatkan. Dalam waktu sejam, rumah yang jadi saksi hidup keluargaku, tempat ibu dulu masak, tempat aku dibesarkan, tinggal puing-puing hangus. Tapi aku masih selamat. Dan yang lebih penting, pesan ibu menyelamatkanku. Pagi itu, langit mendung, dan asap dari puing-puing rumah kami masih mengepul. Bau hangusnya masih terasa kuat di hidungku. Aku duduk di serambi rumah Pak RT, masih syok, sambil meluk tas sekolah yang isinya sekarang lebih penting dari apapun. Dokumen rumah yang ibu wariskan, dan pesan tulisan tangan beliau yang menyelamatkanku dari rencana jahat Bu Yani. Pak RT duduk di sampingku, ngasih segelas air hangat. "Kamu tenang dulu. Ya, Ra. Tadi bapakmu dibawa ke klinik. Syukur cuma luka ringan," katanya pelan. Aku cuma bisa angguk. Suara tangisku udah habis semalam. Tapi hatiku masih sesak, campur marah, takut, dan bingung. Aku cerita semuanya ke Pak RT. Tentang perubahan sikap Bu Yani, mimpi tentang ibu, kalung yang berisi pesan, sampai surat tanah rumah yang ternyata atas nama ibu. Semua aku ceritakan dengan jujur, meski suaraku masih gemetar. Pak RT manggut-manggut lama. "Kamu simpan surat ini baik-baik. Kita bawa ke kantor desa. Kalau benar Bu Yani yang bakar rumah, itu bukan cuma masalah keluarga, tapi pidana. Nggak bisa dibiarkan," katanya tegas. Siang itu juga, aku diantar ke kantor desa. Di sana udah ada beberapa warga yang bantu padamkan api semalam. Beberapa dari mereka juga bilang sempat lihat Bu Yani keluar dari dapur lewat pintu belakang sebelum api membesar. Tapi waktu ditanya, dia ngaku nggak tahu apa-apa. Pas ditanya soal jerigen bensin dan kain bekas terbakar yang ditemukan di belakang dapur, Bu Yani sempat panik. Tapi dia coba muter cerita. Katanya, mungkin Rio yang main-main. Tapi anehnya, Rio dan bapak justru nggak ada saat kejadian. Kata warga, mereka sempat pergi naik motor ke rumah saudaranya di dusun seberang karena mau ambil barang. Tinggal Bu Yani sendirian di rumah saat api mulai menjalar. Dari semua bukti, kecurigaan mulai mengarah ke satu titik. Terlebih saat surat-surat asli rumah yang aku bawa diperiksa oleh pihak desa, dan ternyata benar, rumah itu resmi milik ibu kandungku, dan seharusnya jatuh ke tanganku sebagai ahli waris satu-satunya. Hari itu juga,
Bu Yani ditahan sementara untuk diperiksa. Bapak baru datang sore harinya, langsung kelihatan syok waktu dengar semua yang terjadi. Aku sempat lihat dia diam aja di depan kantor desa, duduk di kursi plastik sambil nunduk. Mungkin hatinya hancur. Tapi sejujurnya, aku udah terlalu capek buat nyalahin siapa-siapa lagi. Aku datengin bapak, berdiri beberapa meter di depannya. Kami diam cukup lama. Sampai akhirnya aku ngomong, "Pak, aku nggak pernah benci bapak. Tapi mulai sekarang, aku harus jaga hidupku sendiri." Bapak ngangkat kepala pelan, matanya merah. Tapi dia cuma angguk, pelan, kayak ngerti maksudku. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku pindah sementara ke rumah Tante Mirna, adik almarhum ibu, yang tinggal di kota. Di sana aku mulai bangun hidup baru. Sekolahku pindah, lingkungan baru, tapi jauh dari rasa takut. Kalung peninggalan ibu masih selalu aku pakai. Setiap kali aku ragu, aku pegang kalung itu. Rasanya kayak ibu masih jagain aku dari jauh. Yang bikin aku kuat bukan karena aku hebat, tapi karena satu pesan sederhana dari ibu yang disampaikan di waktu yang paling tepat. Kalau saja aku abaikan kalung itu, mungkin hari ini ceritaku beda. Sudah 2 bulan berlalu sejak rumah kami terbakar dan semua rahasia akhirnya terbongkar. Tapi buatku, rasanya seperti baru kemarin aku berdiri di depan rumah yang tinggal arang, sambil megang tas sekolah berisi satu-satunya peninggalan ibu yang tersisa. Di kota, aku mulai terbiasa dengan kehidupan baru. Sekolah baruku memang lebih besar, orang-orangnya beda, tapi mereka ramah. Tante Mirna juga selalu support aku. Dia sering bilang, "Kamu anak kuat, Ra. Almarhum ibumu pasti bangga." Setiap kali dengar itu, mataku selalu berkaca-kaca. Karena jauh di dalam hati, aku memang hanya ingin satu hal, membuat ibu bangga. Suatu sore, saat aku baru pulang dari sekolah, ada tamu yang datang ke rumah Tante Mirna. Aku kaget waktu lihat siapa yang duduk di ruang tamu. Bab, rambutnya udah mulai banyak uban. Wajahnya kelihatan lebih tua dari terakhir kali aku lihat. Tapi tatapannya masih sama. Penuh rasa bersalah. Aku diam sebentar di ambang pintu, nggak tahu harus duduk atau pergi. Tapi bapak pelan-pelan berdiri dan bilang, "Rara, boleh bapak bicara sebentar?" Akhirnya kami duduk berdua di teras. Awalnya hening banget. Cuma suara angin sore dan anak-anak main bola di lapangan sebelah. Tapi akhirnya bapak buka suara. Bapak minta maaf. Maaf karena udah terlalu percaya sama orang yang salah. Maaf karena bapak nggak dengerin kamu dari awal. Aku masih diam. Tapi hati ini rasanya mulai cair. Bapak tahu bapak gagal jadi pelindung buat kamu. Tapi kamu hebat, Ra. Kamu bisa bertahan. Kamu bisa selamatin rumah ini, walaupun rumah itu sekarang udah nggak ada bentuknya lagi. Aku akhirnya nengok ke arah bapak. Aku nggak nyalahin bapak. Aku cuma kecewa, karena waktu aku butuh bapak nggak ada. Bapak mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Lalu dia keluarkan sesuatu dari tas kecil yang dibawanya. Sebuah kotak kayu kecil. Ada satu hal yang belum sempat bapak kasih waktu itu. Ini simpanan ibumu. Waktu kamu masih bayi, dia udah nabung pelan-pelan buat masa depan kamu. Dia bilang, kalau Rara gede nanti, jangan sampai dia hidup bergantung sama orang lain. Aku buka kotaknya. Di dalamnya ada buku tabungan, beberapa lembar foto lama waktu aku masih kecil digendong ibu, dan satu surat kecil yang ditulis tangan. Kalau Rara sudah membaca ini, berarti ibu sudah nggak ada. Tapi ingat, sayang hidup harus terus jalan. Kamu perempuan, tapi kamu bisa berdiri di kakimu sendiri. Jangan takut selama kamu jujur, Allah akan jaga kamu. Ibu. Aku nggak bisa nahan air mata lagi. Aku peluk kotak itu sambil nangis. Tapi bukan karena sedih. Tapi karena haru. Karena ternyata, meskipun ibu udah nggak ada, dia masih terus jagain aku, bahkan dari kejauhan. Sejak hari itu, aku putuskan untuk terus melangkah. Bukan buat lari dari masa lalu, tapi buat menghargai semua yang pernah ibu perjuangkan. Rumah boleh udah nggak ada, harta bisa hilang, tapi pesan ibu akan selalu hidup di hati aku. Dan sekarang, setiap kali ada orang yang tanya, "Gimana kamu bisa kuat, Ra?" Aku cuma jawab satu hal. Karena doa ibu nggak pernah mati.